1. Dari hasil pengukuran didapatkan angka 25,0960 gram. Banyaknya angka penting adalah A2, B3, C4, D5, E6. Mari kita perhatikan aturan angka penting berikut. Semua angka yang nilainya bukan 0 merupakan angka penting. Angka 0 yang letaknya antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri dan kanan desimal bukan angka penting. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi jawaban untuk nomor 1 yaitu adalah E. Ada 6 buah angka penting. 2. Pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,07060 cm. Banyaknya angka penting hasil pengukuran tersebut adalah A2, B3, C4, D5, E6. Karena semua angka yang nilainya bukan 0 adalah angka penting, jadi angka 7 dan 6 pada soal merupakan angka penting. Angka 0 yang terletak sebelah kanan dan kiri desimal bukan angka penting. Dan angka 0 yang terletak sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah C. 4. Ada 4 buah angka penting. 3. Karena pengaruh panjangnya penghantar, pada rangkaian listrik timbul arus sebesar 400 mA. Upaya yang dilakukan agar kuat arusnya menjadi 800 mA adalah A. Panjang penghantar ditambah jadi 2 kalinya. B. Diganti penghantar sejenis yang berdiameter setengahnya. C. Diganti penghantar sejenis yang berdiameter 2 kalinya. D. Panjang penghantar dikurangi menjadi setengahnya. E. Diganti penghantar lain yang lebih kecil hambatan jenisnya. Kuat arus merupakan perbandingan antara tegangan dan hambatan, di mana hambatan merupakan hasil kali antara hambatan jenis dengan panjang penghantar dibagi dengan luas penampang. Maka kuat arus berbanding terbalik dengan panjang penghantar. Sehingga jika ingin menaikkan kuat arus menjadi 800 mA, panjang penghantar harus dikurangi menjadi setengahnya, sehingga jawabannya adalah yang D. 4. Vektor yang umum digunakan dalam rekayasa genetika adalah A. Mitokondria, B. kromosom, C. plasmid, D. kloroplas, E. ribosom. Vektor merupakan molekul DNA yang membawa suatu DNA asing ke dalam sel inang dengan harapan sifat yang ada pada DNA asing tersebut dapat terekspresi dalam sel inang. Salah satu vektor yang biasa digunakan dalam membawa molekul DNA asing masuk ke dalam sel inang adalah plasmid. Plasmid digunakan untuk melakukan rekayasa pada berbagai organisme yang tidak bisa diperoleh secara alami. Rekayasa ini dilakukan pada tingkat genetik, sehingga disebut sebagai rekayasa genetika. Sehingga jawabannya adalah plasmid, C. 5. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan rekayasa genetika tidak dapat lepas dari kerja potong-memotong DNA. Untuk memotong DNA dalam kegiatan ini digunakan A. Gunting mikro, B. Pisau mikro, C. Sinar laser, D. Enzim, E. Mikrotom. Dalam ilmu biologi molekular, aktivitas memotong DNA adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan. Pemotongan DNA dapat menggunakan enzim endonuklease yang sering dilakukan dalam teknik biologi molekuler dengan menggunakan DNA sebagai bahan kajian. Jadi jawabannya adalah D. Enzim. 6. Sel-sel yang diperoleh dengan cara peluburan dua tipe sel somatik hasil isolasi dari jaringan yang berbeda menjadi satu sel tunggal disebut A. Zigot, B. Sel yang diklon, C. Chimera, D. Sel hasil rekombinasi, E. Hibridoma. Teknologi hibridoma merupakan proses peluburan atau penyatuan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama atau berbeda, sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut. Jadi jawabannya adalah hibridoma, E. 7. Pernyataan yang benar tentang jumlah orbital dalam subkulit adalah A. Subkulit S jumlah orbitalnya 2, B. Subkulit D jumlah orbitalnya 5, C. Subkulit F jumlah orbitalnya 8,
D. Subkulit G jumlah orbitalnya 10. E. Subkulit H jumlah orbitalnya 14. Ada 4 jenis subkulit, yaitu subkulit S, P, D, dan F, yang mana masing-masing jumlah orbitalnya adalah 1, 3, 5, dan 7. Sehingga jawabannya adalah B. Subkulit D jumlah orbitalnya 5. 8. Urutan-urutan penempatan elektron dari tingkat energi terendah adalah A. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d. B. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4d. C. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s. D. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s. E. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d, 4p, 5s. Subkulit 1s mempunyai tingkat energi paling rendah, lalu naik ke subkulit 2s, 2p, 3s, 3p sampai akhir yang paling tinggi 8s. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. 9. Jika brom nomor atomnya 35 dan nomor masanya 80, maka ion bromida atau Br- mempunyai A. Proton 35, elektron 35, neutron 80. B. Proton 35, elektron 35, neutron 45. C. Protonnya 35, elektronnya 45, neutronnya 45. D. Proton 35, elektron 36, neutron 45. E. Proton 45, elektron 36, neutron 45. Jumlah proton sama dengan nomor atom, sehingga protonnya adalah 35. Jumlah neutron yaitu nomor massa dikurang dengan nomor atom, sehingga 80 dikurang 35 yaitu 45. Jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Karena ion bromida Br- dia kelebihan 1 elektron, sehingga jumlah elektronnya yaitu 35 ditambah 1. Jadi jumlah elektronnya 36. Jawabannya adalah D. Protonnya 35, elektronnya 36, dan neutronnya 45. 10. Kedudukan elektron dalam suatu atom ditentukan oleh A. Bilangan kuantum utama, B. Bilangan kuantum azimut, C. Bilangan kuantum magnetik, D. Bilangan kuantum spin, E. Keempat bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama menunjukkan kulit tempat elektron tersebut berada, dan bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit tempat elektron tersebut berada. Sedangkan bilangan kuantum magnetik menunjukkan orientasi dan bentuk dari orbital tempat elektron tersebut berada. Dan bilangan kuantum spin menunjukkan arah rotasi dari elektron tersebut. Sehingga jawabannya adalah E. Keempat bilangan kuantum. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.